Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Pongdi. Ia tengah dikejar oleh beberapa anak yang kerap menjahilinya dan setelah berhasil melarikan diri, Pongdi mampir ke sebuah perguruan bela diri. Ia menemui seorang pelatih dengan maksud untuk berlatih bela diri. Namun karena Pongdi belum cukup umur, si guru tidak dapat menerimanya untuk saat ini. พ่อเองเหรอเขาเคยเป็นมวยเก่งมวยมีชื่อ แต่นาชาติก็รู้จักพ่อข้าดี ไหนลองชกลมให้ข้าดูหน่อยสิ Tak berselang lama, ayah Pongdi tiba-tiba datang dengan raut wajah yang emosi. Ia langsung membawa anaknya pada seorang biksu untuk dinasihati agar tidak belajar bela diri yang menurutnya adalah sebuah tindakan kekerasan. จนนักมวยยังเก้อกันไปเลยนึก หนีวัดหนีเรียนไปคลุกอยู่แต่โรงแต่ค่ายมวยกระผมเองก็จนปัญญา Di sana, Pongdi lantas membantah perkataan ayahnya itu, membuat sang biksu hanya bisa menghela nafas karena sebenarnya ia setuju dengan keinginan si ayah. Namun meski begitu, si biksu memberikan pesan bahwa selama tidak menyakiti siapapun dengan sengaja, bela diri adalah hal yang harus dikuasai terutama untuk membela diri sendiri. มันยังเก่งกว่าไอ้เชิดลูกท่านเจ้าเมืองเสียอีกเอ็งไปอาบน้ำอาบท่าเสียเรียบร้อยไปไอ้จ้อย Karena untuk saat ini tidak ada yang bisa mengajarinya, Pongdi mulai berlatih bela diri dengan alat seadanya. Hal itu ia lakukan demi membalas dendam kepada anak-anak nakal yang dipimpin oleh seorang anak bangsawan bernama Wun Chen. Pongdi mulai memprovokasi mereka untuk mengejarnya. Ia dengan gagah berani langsung menantang Wun Chen untuk duel dan Pongdi yang saat ini sudah beranjak dewasa masih saja diincar oleh Wun Chen. Ia dikejar oleh pasukan berkuda sampai memasuki hutan. Namun bukan Pongdi namanya jika ia tidak bisa mengalahkan mereka. Akibat kekalahannya itu, Wun Chen segera mengadukan hal tersebut kepada ayahnya dengan mengarang cerita jika Pongdi sudah mencelakainya. Alih-alih merasa kasihan, Pak Juragan justru malah balik memarahinya akibat Wun Chen sering melakukan kesalahan. Ia mengancam akan mengusirnya apabila Wun Chen kembali melakukan kesalahan yang dapat mencoreng nama baiknya. มึงไปกันเป็นสิบมันรอบกัดมึงอีกเหรอ Sementara itu, Pongdi yang kini ternyata bekerja sebagai petarung bayaran selalu diajak mentornya untuk berkeliling desa. Ia tidak pernah sekalipun kalah dalam pertarungan yang membuat mentornya kaya raya. Si mentor yang merasa Pongdi akan selalu menjadi juara, kemudian menantang siapapun dari pihak penonton yang ingin menghadapi jagoannya. Hingga tak lama, seorang pria yang mengaku mahir dalam menggunakan pedang bernama Agus ingin mencoba berhadapan dengannya sehingga merasa kecewa karena jagoannya bisa dikalahkan, sang mentor dan para penonton pun langsung pergi begitu saja tanpa sedikit pun memperdulikan Pongdi yang saat ini pingsan mengambang di atas air. Namun tak lama, Pongdi dibawa ke tepian oleh seorang pria brewok yang memiliki kebiasaan minum-minum. Setelah kembali sadar, Pongdi bertanya terkait sang mentor dan para penonton yang sudah tidak ada di lokasi, sehingga si pria itu pun menjawab jika si mentor tersebut sudah pergi karena merasa tidak membutuhkannya lagi. Di mana orang itu juga mengkritik kemampuan Pongdi yang menurutnya bertarung secara asal-asalan dan menyarankannya agar lebih baik mempelajari teknik dasar bela diri terlebih dahulu. ว่าเยี่ยงใดอะมึงน่ะทะนงตัวเกินไปมึงคิดว่ามึงเก่งกว่าเขา Merasa hal itu cukup masuk akal, Pongdi memutuskan untuk berkelana dengan seekor kuda dan sesampainya di sebuah desa yang di dalamnya terdapat kumpulan pemuda sedang berlatih bela diri, Pongdi memutuskan untuk ikut ke dalam barisan secara diam-diam. Dan ya, akibat bebenguknya yang tidak dikenali, Pongdi akhirnya harus ketahuan oleh sang guru. Ia langsung diberi pertanyaan terkait siapa dirinya dan alasan kenapa ikut masuk ke dalam barisan. Pongdi lantas menjelaskan niatnya yang ingin belajar bela diri beserta dengan teknik dasar yang belum dia kuasai sedikit pun. ข้ากราบขมาครูและขอฝากตัวเป็นศิษย์ในคลาเดียวกันเลยจ้ะ
มึงโผล่มาซ้อมมวยกับลูกศิษย์ของกูพอที่กูจะรับมึงซะอีกลองพักฟองเรื่องหน่อยอ้าว Karena sudah mendapatkan izin, Pongdi pun lantas ikut bergabung dan berlatih dengan murid lainnya, di mana si guru pun mulai mengajarinya beberapa teknik bela diri yang belum pernah ia ketahui, yaitu saat berhasil menangkap kaki lawan, maka itu merupakan kesempatan yang bagus untuk melumpuhkan kakinya. ศอกขวาดิลงหน้าขาย้ำย้ำย้ำ Beberapa hari berlalu, sang guru yang ingin melihat kemampuan Pongdi selama latihan di tempatnya pun meminta murid-muridnya yang ada di sana agar melakukan duel dan setelah merasa sudah selesai, Pongdi secara diam-diam diserang oleh si senior, sehingga sang guru kembali berpesan bahwa selama lawan belum dipastikan pingsan, maka pertarungan itu pun dianggap belum selesai, karena pihak lawan tidak akan pernah mengasihani lawannya. มึงจงจำเอาไว้ตีงูต้องตีให้ตายล้มคน Saat Pongdi kembali berlatih seperti biasa, terlihat seorang dari kejauhan sedang memperhatikannya. Rupanya orang itu merupakan anak buah Wuchen. Ya, langsung kembali ke desa untuk melaporkan hal itu sehingga Wong Chu bersama rombongannya pun datang ke desa tersebut. Namun karena kedatangannya dianggap mengancam dan tidak menunjukkan sopan santun, membuat sang guru marah. Di mana si pengawal kemudian menjelaskan maksud akan tujuannya yang akan memberikan hadiah apabila bersedia memberikan Pongdi yang sedang berada di tempat ini. ยินความว่ามีการซุกซ่อนคนร้ายไว้ในค่ายพ่อครู Karena si guru tak kunjung buka mulut, Wong Chu yang kesal pun poporongos. Ia meminta paksa anak sang guru untuk dijadikan istrinya, bahkan menyeret pria lansia yang dianggap sebagai penghulu. Namun sebelum keadaan semakin memanas, Pongdi akhirnya keluar bermaksud untuk menyerahkan diri. มันนี่แหละอภันไอ้จ้อย กูจะยอมให้พวกมึงกลุ่มตัวกู มึงเหรอไอ้จ่อย Akhirnya Pongdi diikat dan diseret paksa dengan seekor kuda, di mana sang guru yang tidak terima dengan perbuatan mereka pun mengancam balik kepada si ajudan Wuchen dengan mengatakan akan membalas dendam suatu hari nanti, yang hal itu membuat si ajudan merasa tertantang dan setelah Wong Chu dan para anak buahnya meninggalkan desa, Pongdi segera izin pamit kepada sang guru untuk meninggalkan desa juga demi menghindari masalah yang dapat merugikan warga ke depannya. Namun di tengah perjalanan, ada seorang remaja yang terus saja ingin bernama Phuket. Ia bermaksud ingin ikut mengembara sambil belajar ilmu bela diri bersama Pongdi. เองก็ไปซะ แล้วพี่ชายจะไปที่ใดหรือ Di sisi lain, sang juragan kembali marah-marah karena merasa jika harga dirinya sebagai orang terpandang seakan dijatuhkan oleh tindakan bodoh anaknya sendiri, sehingga si ajudan yang ikut kena imbasnya lantas merencanakan balas dendam, begitu pula dengan Wuchen yang tentunya tidak terima akan kekalahannya. ตามไปฆ่าไอ้จ้อยให้ได้สิวะก็กลับมาตัดหัวพี่กู Sementara itu, Pongdi bersama Phuket kini tiba di sebuah desa. Mereka berkenalan dengan seorang anak pemilik sanggar pertunjukan wayang bernama Yuli, di mana Phuket yang memiliki watak nyerenteng pun lekas meminta Yuli agar dibiarkan ikut kerja bersamanya. อย่ามาพูดโม้หน่อยเลยโรงยิ้วเนี่ยนะเป็นของเอง ก็เด็กอมมือแถวนี้แหละ อ้าว Saat pertunjukan sedang berlangsung, Pongdi yang merasa takjub dengan gerakan loncat-loncat ayah Yuli segera menemuinya di balik panggung. Ia meminta izin untuk ikut dalam aksi akrobat tersebut. Namun karena si bapak menolak, Pongdi terpaksa menyekap rekan mainnya si bapak sehingga อ้ำไอ้เล็กกะอาตัวจริง เรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเอง เสียงตบมือ มันก็ดังลั่นวัดนี่นา meski ketahuan, ayah Yuli sama sekali tidak marah karena pertunjukan barusan lumayan menghasilkan cuan. Sehingga untuk merayakan hal itu, ia mengadakan minum-minum di depan api unggun, di mana Phuket yang penasaran ingin langsung mencoba minuman itu satu kali, sehingga inilah yang terjadi. กินเหล้าอ่ะมันไม่ดี Keesokan paginya, Phuket yang masih tertidur di bawah pohon dibangunkan oleh Yuli yang ingin memberitahu satu hal yang penting, yang rupanya Pongdi sudah terlebih dahulu pergi meninggalkannya. เขามุ่งหน้าไปท่าเสาแล้ว Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan rombongan orang sedang dalam perjalanan sambil membawa delman, di mana mereka
tiba-tiba dihadang oleh sekelompok perampok yang rupanya adalah Wu Chen dan เราจะได้โยนความผิดให้พวกมันยิ่งไร dalam situasi genting tersebut, seorang wanita yang ada di dalam delman bernama Lem Yung pun lantas mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun karena pertarungan itu tidak seimbang, Lem Yung hampir saja terbunuh, di mana Pongdi yang kebetulan lewat ke sana langsung ikut membantunya sehingga sebagai tanda terima kasih, Lem Yung memberikan sebuah cincin yang katanya sudah diwariskan secara turun-temurun dari keluarganya, dan dalam pertemuan singkat ini mereka nampaknya saling suka satu sama lain, namun harus kembali berpisah akibat Pongdi harus kembali melanjutkan perjalanannya. เจอกันคราวหน้าข้าถึงจะบอก Singkat cerita, Pongdi telah sampai di sebuah desa. Ia diantar oleh seorang pemuda yang ada di sana untuk pergi ke tempat perguruan bela diri. Namun si guru mengaku tidak dapat sembarang menerima murid sebelum melihat kemampuannya terlebih dahulu. กูยังมิปงใจรับมึงเป็นศิษย์ Setelah menunjukkan skill dan kemampuan bela dirinya, si guru itu pun setuju untuk menerimanya sebagai murid. Namun tanpa diduga, Phuket rupanya sudah lebih dulu sampai dan sudah menjadi tukang bersih-bersih di tempat tersebut. ข้าวหาปลากินตะ ไอ้บุญเกิดว่ายังไรสิทธิ์น้องทองดี Hari demi hari di tempat itu, Pongli terus rajin berlatih dan diberikan beberapa teknik khusus oleh si guru. Berbeda dengan Phuket yang hanya selalu gegeroh dan membersihkan gubuk milik penduduk demi menghasilkan cuan. Di waktu sengangnya, Phuket sering menonton latihan, mencoba mempraktekannya ketika dia sedang sendirian. Pada suatu hari, sang guru memberikan pengumuman kepada seluruh muridnya bahwa sebentar lagi sebuah kompetisi antar perguruan akan segera digelar, dan apabila berhasil memenangkan kompetisi tersebut, ia akan dijadikan penerus di perguruan ini, sehingga Pongdi langsung ditunjuk untuk ikut berpartisipasi karena memiliki kemampuan paling baik di antara murid yang lain. ความหวังของท่าเสา Untuk itu, sang guru pun kemudian mengajari Pongdi sebuah jurus rahasia yang selama ini belum pernah diajarkan kepada muridnya yang lain, sehingga Pongdi semakin giat berlatih dengan keras untuk bersiap mengikuti kompetisi tersebut. Singkat cerita, hari kompetisi pun tiba. Di sana, seorang petarung dari pihak lawan yang bernama Samsul tanpa ampun menghabisi lawannya. Bahkan guru dari pihak Samsul pun memberikan penghinaan sekaligus meremehkan guru dari perguruan Pongdi. Yang tentunya Pongdi tidak menerima penghinaan itu pun mengajukan diri untuk langsung melawannya dan... tidak terima, guru dari perguruan Samsul yang sebelumnya sombong kemudian menantang Pongdi untuk duel, tetapi สาวยังไม่มีชัยดอก ไอ้ฟันขาว ข้าขอเข้ามาจ้ะ setelah kompetisi selesai, Pongdi bersama Phuket lantas berpamitan kepada sang guru untuk melanjutkan perjalanannya. Si guru yang tidak dapat menahan kepergian mereka memberikan secari kertas yang berisi teknik bela diri mematikan untuk dipelajari. วิชาดาบจะเป็นคุณกับมึงในภายภาคหน้า Dalam perjalanannya itu, Pongdi secara kebetulan bertemu kembali dengan Yuli. Samsul juga datang ke sana bermaksud ingin ikut bareng bersama dengan mereka, di mana Pongdi tidak keberatan dan bersedia untuk pergi bersama mereka. สองคนนี้ถูกคอกันเสียจริงโหดเหี้ยมป่าเถื่อนอยู่แท้ Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah desa berikutnya dan bertemu dengan seorang guru yang hobinya minum-minum. Namun meski begitu, beliau rupanya merupakan seorang ahli dalam menggunakan pedang yang membuat mereka langsung terkesan. Dan jika ingin berguru kepadanya, mereka harus memberinya sebotol tuak yang sangat disukai oleh si guru. ฟันขาว ๆ จะไม่เมาพับไปก่อนได้สอนแน่หรือ Setelah syarat terpenuhi, Pongdi bersama rekannya itu pun kemudian diajarkan teknik berpedang yang meskipun dalam kondisi oleng, si guru tidak bisa dianggap remeh karena kekuatannya justru muncul di saat habis minum-minum, sehingga mereka mulai berlatih dengan sangat keras karena Pongdi yang saat ini sudah jago bertarung pun masih dianggap tidak ada apa-apanya.
Setelah beberapa hari belajar di perguruan tersebut, mereka kembali berpamitan pada sang guru sekaligus meminta doa restu untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pergi, warga setempat memberikan kenang-kenangan kepada mereka berupa 4 bilah pedang yang katanya dibuat langsung oleh si guru selama mereka berada di tempat ini. ทำไมลำเอียงยิ่งนี้ พวกเองรีบเดินทางเถอะหนทางอีกยาวไกล พวกข้าไปก่อน ขอให้พวกเองโชคดี Dalam perjalanan, Uncen dan para pengawalnya tak sengaja melihat keberadaan Pongdi yang sedang beristirahat, di mana si ajudan dengan sebuah pistol di tangannya lantas membidik Pongdi untuk dihabisi dan... โวยเล็กถ้าเจอเสือ Uncen yang melihat pengawalnya habis tak tersisa, merasa sangat ketakutan dan langsung larikan diri. Sementara Pongdi bersama rekan yang berhasil mendominasi pertarungan segera membawa Phuket yang terluka akibat terkena tembakan ke klinik terdekat, berharap dia masih bisa diselamatkan. พาไปรักษากับพระครูที่เมือง ใช่แล้วพระครูวัดข่อยเขาแก้ว มันต้องมีวิธีดิท่านหมอ Di sana, tabib mengatakan jika luka tembak yang didapatkan oleh Phuket sangatlah serius, si tabib merasa jika dia tidak mampu mengobatinya di tempat ini, namun beliau memberikan saran agar pergi menemui tabib kenalannya di desa lain sebelum nyawa Phuket habis masa aktifnya. พระครูวัดข่อยเขาแก้ว เมืองตากหรือ Mendengar hal itu, mereka segera berangkat menuju desa yang dimaksud, di mana jalan yang harus ditempuh sangatlah jauh dan beresiko. Yang sesampainya di sana, Pongdi bertemu dengan warga setempat yang sangat julid. Mereka tidak menerima kehadiran orang asing datang ke desanya. Namun meski begitu, ada salah satu di antaranya yang tetap bersedia untuk mengantarkan ke lokasi tempat di mana sang tabib berada. หลวงพ่อขอรับ Beberapa hari berlalu, Phuket akhirnya kembali pulih dari masa kritisnya. Yuli yang selalu menemaninya bercerita tentang perjuangan Pongdi demi menyelamatkannya pun membuat Phuket merasa terharu atas perjuangan Pongdi yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. คอเสือตายชี้แง่แก่การรักษาที่นี่พี่ทองดีกระโดดตามเสือไป Singkat cerita, Raja Thailand mengadakan sebuah kompetisi besar-besaran. Pongdi yang ingin ikut serta tanpa sengaja bertemu dengan Lem Yung yang saat ini tengah mendampingi ayahnya yang juga akan ikut dalam kompetisi. Sehingga Pongdi yang baru mengetahui hal itu benar-benar dibuat terkejut, mengingat Babenguk Agus pernah mengalahkannya saat masih menjadi petarung bayaran waktu itu. เห็นไหมทองดี Kemudian dimulailah babak pertama dalam kompetisi tersebut, di mana satu persatu petarung saling menunjukkan skill dan kemampuan mereka masing-masing. Begitu pula dengan Samsul yang sama sekali tidak merasa keberatan dengan sosok yang akan menjadi lawannya. Akhirnya, giliran Pongdi yang akan melakukan pertarungan, namun tanpa diduga, orang yang akan menjadi lawannya adalah Agus. Sehingga untuk kedua kalinya, mereka kembali berhadapan, membuat Pongdi harus mengeluarkan semua kemampuan yang dia pelajari, demi mengalahkan Agus yang dulu pernah mengalahkannya. Sebelum pertarungan dimulai, Pongdi melakukan gerakan peregangan terlebih dahulu. Gerakan yang dilakukan olehnya mendapat ejekan dari Agus yang menganggap jika gerakan itu kurang estetik, tanpa mengetahui jika hal itu merupakan kuda-kuda terbaiknya sebelum memberikan serangan mematikan dan... Setelah pertarungan berhasil dimenangkan oleh Pongdi, sang raja yang masih penasaran akan kemampuannya lantas meminta salah satu ajudannya yang tidak terkalahkan untuk melakukan duel, di mana nampak terlihat dari gerakan pemanasan yang benar-benar meyakinkan, tetapi... Tanpa mendapatkan serangan yang berarti, Pongdi dengan mudahnya mampu mengalahkan orang tersebut, membuat sang raja merasa terkesima, begitu pula dengan para penonton, sehingga beliau menobatkannya sebagai sang legenda petarung Muay Thai, membuat Pongdi dapat pulang ke kampung halaman dengan penuh rasa bangga untuk segera berhadapan dengan ibunya. นี่เองหรือไอ้จ้อย จ้าแม่จ้อยเอง Tamat ending yang sangat membagongkan.